Itulah yang dikatakan tadi apa? Kriteria hamba Tuhan. Lanjut. Oke, sudah nyala YouTube-nya ya. Kemudian lanjut ayat yang ke 2000 lanjut ya. Karena itu Bapak Ibu, Musa kenapa dia nggak masuk? Padahal dia udah taat diubahkan. Karena satu hal, pada akhir hidupnya, endingnya dia geram, dia emosi. Kita buka sedikit ya, Bilangan 20 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Bilangan 20 ayat yang ke-9 sampai 12. Bapak Ibu, perhatikan pengajaran firman Tuhan pada sore hari ini baik-baik. Karena Tuhan mau supaya kita menikmati janji Tuhan. Ya, Bilangan 20 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Dikatakan di situ apa? Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, berkatalah ia kepada mereka, dengar kepadaku hai orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu pukul bukit batu itu dengan tongkat 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu gak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Musa mau taat, diubahkan. Tetapi ya itu Bapak Ibu, tantangan seorang pemimpin itu gak gampang. Saya tahu tekanan yang dihadapi Musa, itu 2 juta orang. Mungkin mereka semua berontak, gak percaya. Ya akhirnya apa? Mungkin Musa gak jaga hati sehingga apa? Ada kedagingannya muncul. Tuhan cuma bilang ngomong sama bukit batu, tapi Musa pukul. Keluar dari jalan Tuhan, ada kedagingan. Sehingga apa? Musa gak bisa masuk tanah Kanaan. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau menikmati tanah Kanaan sepenuhnya, kalau kita mau diubah Tuhan, berubahlah sampai selamanya. Kalau ada kedagingan, cepat kembali, cepat berbalik. Makanya ketika Musa gak masuk ke dalam tanah Kanaan, Musa meninggal, lanjutlah dengan Yosua. Sehingga dikatakan di situ, Yosua, Tuhan ayat yang pertama tadi, berfirmanlah kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Lah, Yosua tiba-tiba jadi pemimpin dan dia bisa dengar suara Tuhan. Kembali lagi, Yosua berarti berkenan sama Tuhan. Kenapa Yosua bisa berkenan sama Tuhan? Yosua itu, yang pertama, Yosua itu punya motivasi hati yang betul. Dia tahu kehendak Tuhan. Yosua tahu panggilan hidupnya. Apa? Dia jadi abdi. Dia jadi hambanya Musa. Abdi itu apa? Taat. Abdi itu apa? Nurut. Abdi itu apa? Setia. Yosua anak muda ini Bapak Ibu 40 tahun belajar dengan Musa. Bayangkan 40 tahun itu bukan waktu yang singkat. Anak muda itu kadang butuh pujian. Anak muda itu kadang seringkali kepingin ya sedikit-sedikit muncul di permukaan. Anak muda itu kadang seringkali kepingin cepet naik Bapak Ibu. Betul apa betul? Kalau bisa instan, cepet kaya. Sekarang lagi dibahas. Yang kepingin kaya cepet jadi rugi semua. Tapi si Yosua 40 tahun dia nurut sama Musa. Dia gak pernah kepingin pujian manusia. Dia gak pernah kepingin untuk diangkat jadi pemimpin. Ya dia tahu panggilannya. Aku hambanya Musa. Aku kacungnya Musa. Aku ini tugasnya nolongin Musa. Apapun itu, angkat koper kek, angkat tongkat kek. Pokoknya tugasku jadi hambanya Musa, titik. 40 tahun bukan waktu yang singkat. Dia gak pernah punya motivasi hati yang salah. Dan pada akhirnya apa? Tuhan angkat dia jadi pemimpin. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anak muda yang ada di tempat ini, ketika engkau kepingin diangkat Tuhan, kepingin jadi orang yang dipakai Tuhan, belajarlah untuk setia, tahu panggilanmu. Coba lihat Gehazi, ketika dia melayani, tapi dia punya motivasi. Motivasi apa? Uang. Motivasi apa? Pujian. Saat itu juga Tuhan singkirkan. Saat itu juga kena kusta. Kalau kita mau menikmati janji Tuhan, kita mau masuk
ke dalam rencana Tuhan tahun 2026. Ayo, punya motivasi hati yang tulus. Jangan pernah kepingin lari daripada jalannya Tuhan. Ayo kita mau belajar ya. Kemudian dikatakan di situ ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Bapak Ibu lihat janjinya Tuhan sama. Dulu Tuhan ngomong sama Musa, bawa ke tanah Kanaan, sekarang sama Yosua, bawa. Apa yang menjadi tugas Yosua? Yang pertama, bawa Israel pergi ke tanah perjanjian. Yang kedua, kalahkan musuh yang menghalangi. Yang ketiga, mengambil tanah pusaka. Nah, ini tugasnya Yosua. Itu visinya Tuhan buat Yosua. Bawa Israel ke tanah perjanjian, kalahkan musuh yang menghalangi, mengambil tanah pusaka. Hari ini jemaat surya kebenaran Tuhan juga punya visi. Apa itu? Masuk tanah perjanjian. Menikmati berkat Tuhan. Menikmati janjinya Tuhan di tahun 2026. Apakah mungkin keadaan seperti ini bersama Tuhan Yesus? Pasti bisa. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, tugas kita apa? Tiap pagi, tiap saat punya komunikasi yang sama Tuhan yang baik, punya hubungan yang baik sama Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, Tuhan bicara sesuatu, Tuhan ngomong sesuatu, kita ngerti. Kita tidak keliru jalan. Tidak ada yang berteriak nanti, saya susah, saya salah jalan. Nggak ada. Tapi kita harus punya ngerti apa mau Tuhan dalam kehidupan kita tahun ini. Melalui gereja ini, ya, gereja ini mau mengajarkan supaya kita masuk tanah perjanjian. Dikatakan di situ, gimana nih masuk tanah perjanjian? Yang pertama, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Janjinya buat siapa Bapak Ibu? Apakah buat Yosua saja? Enggak, buat semua. Bapak Ibu seringkali dengar Bapak Gembala khotbah, saya menikmati janji Tuhan, saya menikmati berkat Tuhan, mau itu rohani, mau itu jasmani. Bukan hanya buat Bapak Gembala, tapi buat kita semua yang ada di tempat ini, tanpa terkecuali. Ada amin? Mau Bapak Ibu? Yang pertama, seberangilah sungai Yordan itu. Semua. Itu cuma satu jalannya Bapak Ibu. Gak ada jalan ke kanan, gak ada jalan ke kiri. Yang pertama, kalau kita mau menikmati janji Tuhan, yang pertama, seberangilah sungai Yordan itu. Yordan itu adalah lambang kematian. Ya, di mana orang itu dibaptis di situ, dosanya ditenggelamkan di situ, dan ketika dia keluar, hidupnya diubahkan jadi baru. Yordan itu tempatnya Naaman dicelupkan di situ 7 kali, dan ketika setelah dia dicelupkan, tiba-tiba kustanya sembuh, kustanya hilang. Dan saya percaya Yordan itu menjadi tempat kita untuk menenggelamkan setiap apa yang buruk dalam kehidupan kita, menenggelamkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Kita mau taat, kita lewati, dan kita menjadi orang yang berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Tapi pertanyaannya, apakah cuma tinggal nyebrang gitu? Jalannya cuma satu. Jalannya nggak ada yang lain Bapak Ibu waktu itu. Hanya satu, Yordan. Tidak boleh mundur, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri. Mau masuk tanah perjanjian, jalannya cuma satu, Yordan. Yordan itu kalau Bapak Ibu tahu yang dikasih Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel ada di dataran Moab. Untuk melewati Yordan, itu harus jalannya, jangan dipikir cuma kayak jalan di Jakarta itu loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering lihat di media sosial, hari-hari ini kan airnya segini kan. Ya kan, airnya segini cuma jalan. Saya punya temen ya, dia dari rumahnya segini dia jalan. Duh, banjir ini kapan selesainya toh? Ada juga temen yang saya yang lain, airnya masuk segini, terus dia bikin status, saya mau liburan ke Bali dulu, rumahnya banjir-banjir ditinggal. Saya tanya, loh, kalau misalnya di Bali itu ya, kalau misalnya di Jakarta tuh yang lagi banjir ya, misalnya banjirnya segini tuh apa gak takut kesetrum tah? Masuk akal gak Bapak Ibu? Apa gak takut kesetrum tah? Kadang listrik aja kena air langsung ceprit-ceprit gitu. Ya dimatikan listriknya.
Loh, kalau misalnya banjirnya 7 hari, ya dimatikan 7 hari juga listriknya. Berapa hari ini kan kita dengar Bapak Ibu, akan ada listrik dimatikan selama 7 hari. Betul apa betul? Loh, gak usah nunggu itu Bapak Ibu. Sekarang sudah dialami. Ketika orang banjir listriknya dimatikan, apakah ada listrik? Gak ada listrik. Gimana mobil listrik Bapak Ibu? Gimana orang mau ngecas HP? Istri saya sampai bingung Bapak Ibu. Kok? Ya apa kok? Ini 7 hari loh katanya mati. Kira-kira kita harus ngapain ya? Ada yang bilang gini, saya download film Korea sebanyak-banyaknya supaya bisa nonton. Lah, sekarang kamu nonton film gitu apa bateraimu nggak habis? Kalau baterainya habis mau ngecas di mana? Ya kan? Masuk akal Bapak Ibu? Saya mau siap pop mie. Mau pop mie berapa banyak Bapak Ibu? Pagi, siang, sore pop mie. Pagi, siang, sore pop mie. Mobil juga nggak bisa ngecas. Mobil juga sudah tinggi-tinggi. Gimana caranya? Saya bilang gini, sudah nggak usah mikir itu. Pokoknya kalau listrik mati ya berdoa sama Tuhan. Wes gitu aja jawabannya. Sampai ada yang bilang gini, ayo kita beli lampu. Lampu tuh isinya baterai semua. Ya sudahlah terserah mau apa kan begitu. Nah, sungai Yordan ini dia tuh 80 dikatakan 80 mil apa 1000 airnya itu turun ke bawah 1500 kaki Bapak Ibu. Jadi dari dataran ini airnya turun ke bawah 1500 kaki, panjangnya 80 mil. Lah, Tuhan ini nyobai apa main guyonan atau ngeprank Bapak Ibu? Jalannya cuma satu Yordan. Tapi jalannya airnya ini turun ke bawah 1500 kaki, panjangnya 80 mili. Enggak usah sampai tengah Bapak Ibu. Masuk gini aja sudah apa? Delep Bapak Ibu. Lah Tuhan ini gimana? Ini firman apakah enggak hidup Bapak Ibu? Apalagi pada waktu itu, pasal yang ketiga, coba dilihat ya. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Pasal yang ketiga ayat yang ke-15 Yosua dikatakan, segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai itu, sungai itu jadi apa? Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya sebab selama musim menuai. Belum lagi ketambahan tuh musim menuai. Airnya menguap. Berarti kalau biasanya 1500 kaki, berarti airnya lebih apa lagi? Lebih tinggi. Lah, Tuhan ini guyonan tak? Tuhan ini masuk akal enggak kasih janji seperti ini? Bapak Ibu mungkin bertanya, Andre ini khotbah apa toh? Janji apa toh? Warisan apa? Masuk akal tak di tengah-tengah seperti ini? Di tengah keadaan seperti ini masuk akal tak kita mau bilang masuk tanah perjanjian? Bapak Gembala bilang untung 10.000 aja udah bersyukur. Bisa makan aja udah bersyukur. Tapi hari ini, sore hari ini, kita harus percaya Tuhan sedang siapkan janjinya untuk kita. Nah, terus bagaimana caranya? Ya sudah, harus ada orang yang punya iman, harus berkorban untuk apa? Melewati. Yosua ketika dia lihat seperti itu, kelihatannya mustahil. Apakah dia kemudian bilang diam? Gak percaya aku. Sudah kita pulang kembali. Atau dia bilang aku gak mampu. Butuh iman yang besar untuk menikmati janji Tuhan. Untuk masuk tanah perjanjian Tuhan. Bapak Ibu hari ini kalau imannya mati gak mungkin bisa mendapatkan janji ini. Gak mungkin bisa mengalami tahun penuh perjanjian Tuhan. Tapi kalau imanmu ada, percaya dulu. Saya bisa bersama Tuhan. Pasti jadi. Yosua mau melangkah, kita lihat ya pada waktu melangkah, itu mau cara apa aja mustahil Bapak Ibu. Waktu itu belum ada kapal, belum ada mesin boat, apa enggak ada. Tapi lihat pasal yang ketiga, kita lihat pada waktu Yosua menyeberang. Apa yang terjadi? Setelah ayat yang kedua ya, setelah lewat 3 hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya begini. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, jangan mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu.
Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, sekarang kita lihat prosesnya Bapak Ibu. Kita lihat prosesnya. Ini gak mungkin pakai cara manusia. Gimana caranya? Apakah kita manusia bisa berjalan di dalam air? Bukan di atas air, di dalam air. Gak mungkin. Apa yang dia lakukan pada waktu itu? Dia dengar lagi suara Tuhan. Ya kan? Ayat yang ketiga kan, dan memberi perintah. Dia sudah dengar suara Tuhan, dia bilang apa? Yang ke depan itu hamba Tuhan, orang Lewi, di atasnya apa? Diangkat tabut, ya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam. Bagaimana caranya bisa jalan? Yosua nggak pakai cara lain-lain. Dia memerintahkan hamba-hamba Tuhan, orang Lewi untuk apa? Pikul itu tabut untuk berjalan ke depan. Kalau kita mau melewati tahun ini dengan penuh perjanjian Tuhan, menikmati berkatnya Tuhan, menikmati janjinya Tuhan. Yang pertama, prioritaskan Tuhan. Tuhan taruh di atas kepalamu. Tuhan taruh di nomor pertama. Tuhan jangan dikesampingkan. Tuhan jangan ditinggalkan. Ada amin? Taruh Tuhan nomor satu Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan juga 2026 panggilannya apa? Hamba Tuhan bawa tabut, ceritakan nama Tuhan. Tuntun jemaat ini untuk masuk dalam rencana Tuhan. Jemaat dikasih teladan untuk apa? Masuk dalam rencana Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Kemarin saya dengar cerita, kita kan mau bikin retret ya Bapak Ibu, mau bikin fellowship anak kaum muda. Kita mulai ngomong-ngomong si ini. Habis itu, yang ini gimana? Loh, yang ini sekarang udah gak masuk gereja. Lah, kok begitu? Ya sudah, mau gimana lagi? Loh, katanya gereja. Enggak, sekarang udah gak gereja. Bapak Ibu, apapun agamanya Bapak Ibu, pokoknya kalau dia tidak menyembah Tuhan Yesus satu-satunya, dia tidak berharap sama Tuhan Yesus satu-satunya, tidak ada jalan keselamatan. Apapun itu agamanya. Sampai saya bilang, masa ditinggalkan Tuhan Yesusnya? Ya sudah, mau gimana lagi? Saya himbau semua kita yang ada di tempat ini, tahun ini dalam segala hal prioritaskan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduanmu. Tadi pagi didoakan ada yang kepingin pasangan hidup. Carilah pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Ya tentunya kalau pria yang bertanggung jawab, jangan yang pelit Bapak Ibu. Iya kan? Pria yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kalau yang pria, carilah wanita yang takut akan Tuhan. Maka yang dikatakan di situ prioritaskan Tuhan. Nah, bangsa Israel tuh tugasnya apa? Ayat yang kelima tadi. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu apa? Kuduskanlah dirimu. Cuma ngikut bangsa Israel, cuma ngikut. Jemaat-jemaat apa? Cuma ngikut menjaga kehidupannya, jaga imannya. Jaga imannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau belajar taat. Kita mau belajar nurut apa yang menjadi visi Tuhan. Ayo kita jalan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya 2026 ini kalau kita mau prioritaskan Tuhan, kita bisa berjalan bersama-sama. Dikatakan di situ ayat yang ketiga, setiap tempat, ayat yang kedua bagian yang terakhir, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kalau di dalam terjemahan lainnya bukan menuju negeri yang akan kuberikan, tapi dikatakan menuju negeri yang sedang kuberikan. Berarti ini kan bagiannya kita Bapak Ibu. Ini kan miliknya kita. Bukan bangsa Israel ngerebut punyanya tanah Kanaan, tidak. Ini memang punyanya bangsa Israel. Harusnya punya bangsa Israel. Cuma orang Kanaan tidak mau kasih. Makanya dikatakan kalahkan musuh yang ada di sana. Bapak Ibu, imani. Ini janji sudah punyanya kita. Janji ini tinggal pindah ke tangannya kita. Apapun itu modelnya. Janjinya tiap orang beda-beda. Kanaannya tiap orang beda-beda.
Tapi imani, ini janji sudah di tangan, bukan akan, tapi sudah diberikan. Kita percaya nggak Bapak Ibu? Ini warisan yang Tuhan sudah kasih. Tapi manusia seringkali fokusnya sama warisan dunia. Makanya ada yang tinggalkan Tuhan dengan alasan apapun. Kalau kita tahu ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita nggak akan tinggalkan Tuhan. Bukan karena warisannya, tapi karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo kita rubah 2026. Kita mau belajar menjadi jemaat yang taat dengan visi Tuhan. Jemaat yang percaya sungguh-sungguh dengan visi Tuhan. Melangkah Bapak Ibu. Ayat yang ketiga dikatakan di situ, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Loh, ini janji Tuhan sama Yosua. Tuhan gak pernah berubah. Ulangan 11 ayat yang ke-24, Tuhan sudah bicara sama Musa hal yang sama. Tapi bangsa Israel kan gak mau Bapak Ibu. Bangsa Israel muter hampir 500 tahun. Keliling dari zamannya Abraham, bangsa Israel tegar tengkuk. Keliling zamannya Musa, bangsa Israel tegar tengkuk. Sampai ke zamannya Yosua itu hampir 500 tahun. Janji yang sama. Kamu injak di mana, itu jadi berkat. Kuberikan kepada kamu. Tuhan gak pernah berubah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada akhirnya apa? Yosua dengan iman melangkah. Untung waktu itu Yosua melangkah. Untung waktu itu Yosua mencoba. Coba kalau Yosua waktu dengar janji ini, ngomong apa sih ini Tuhan? Mana bisa ini sungai Yordan setinggi ini kita bisa lewati? Dia cuma diem nonton, ngeliatin orang, ya kan? Gak mungkin, gak bisa, ya kan? Untung waktu itu Yosua mau nyoba. Untung imannya ada, perbuatannya jalan. Iman tanpa perbuatan mati. Imannya dia percaya itu Tuhan punya janji, perbuatannya apa? Dia melangkah. Dan ketika dia melangkah, Yosua 3 berkata apa? Tiba-tiba seperti waktu pada Musa, terbelah itu sungai Yordan. Sedalam itu bisa terbelah, dia lewat. Hari ini kita gak tahu hari besok Bapak Ibu. Yosua tadi dikatakan firman Tuhan ngomong sama Yosua, engkau cukup jaga kekudusan. Engkau cukup nurut dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Engkau nurut apa yang menjadi visi Tuhan. Besok hal ajaib terjadi dalam kehidupanmu. Kita tidak tahu besok terjadi apa Bapak Ibu. Mungkin besok ketika engkau melangkah, loh kok jalan Tuhan mudah banget ya? Kok jalan Tuhan gampang banget ya? Kok jalan Tuhan luar biasa banget ya? Pada waktu itu bangsa Israel saya percaya pasti banyak yang mungkin juga suam-suam kuku. Tapi Yosua sebagai pemimpin, ya dikatakan tadi kan harus ramah, harus cakap mengajar. Mungkin Yosua ngomongin satu-satu sama jemaatnya. Sudah kamu percaya, pasti Tuhan buka jalan. Mungkin ada jemaatnya, enggak percaya. Wis salah, mana bisa kayak begini. Tapi Yosua cakep, dia cakap mengajar. Wis salah percaya, ayo ikut. Mungkin dalam hati dia juga jengkel seperti Musa. Kepingin tak pites iki jemaat si model kok ini. Diajari sing bener kok malah ngelawan. Nah misalnya begitu. Tapi puji Tuhan di tempat ini semuanya baik-baik. Amin. Makanya 2026 semuanya menikmati janji Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia melangkah? Jalan itu terbuka. Hari ini cobalah sesuatu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baik yang di sini yang di rumah ketika engkau dengar sesuatu. Mungkin hari ini kau sudah lama tidak pernah beribadah, datang ke gereja. Kau mulai mengurangi jam-jam ibadahmu. Kau mulai mengurangi jam-jam doamu. Kau mulai mengurangi apapun yang menjadi perintah Tuhan. Hari ini lakukan kembali. Kita tidak tahu Bapak Ibu ketika kita melangkah hari ini. Sejarah di depan bisa berubah. Siapa yang tahu? Bapak Ibu, aktivitas tiap Selasa, bagi makanan di panti asuhan, Kamis di panti asuhan, Jumat di panti asuhan. Bagi saya mungkin seperti rutinitas. Yang masak oke dibayar Bapak Ibu. Saya
kan cuma ngedriveri Bapak Ibu. Jadi seakan-akan saya seperti sopir. Jadi saya tahu panggilan saya adalah sopirnya gereja. Untuk apa? Membawa kabar baik. Berupa apa? Makanan. Mungkin hari ini gak terjadi apa-apa. Mungkin besok gak terjadi apa-apa. Tapi kalau itu visi daripada Tuhan, kita gak tahu kemudian hari terjadi apa dalam kehidupan kita. Mungkin hari Sabtu engkau mulai datang bungkusin makanan. Engkau mulai datang mungkin pagi-pagi jam 6 dengan ngantuk. Siangnya enggak sempat tidur siang, sorenya datang kau muda lagi. Hari Minggu engkau datang sudah pagi, engkau datang sore, kau dengarkan firman, mungkin ada yang masuk, ada yang enggak masuk. Tapi kalau engkau sesuai dengan visi Tuhan, kita enggak tahu di kemudian hari sejarah akan berkata apa dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kau sedang ragu dengan hidupmu di kemudian hari. Kau sedang khawatir bagaimana hidupku setelah ini. Tetapi kalau engkau berjalan dalam visi Tuhan, percayalah, suatu saat janji Tuhan tepat pada waktunya akan seperti sungai Yordan yang terbelah. Mungkin hari ini kau pakai uangmu, ikut aksi peduli. Ada yang hari ini tadi WA terima kasih, sudah ikut ambil bagian, ucapan korban syukurnya. Mungkin kau berkata, saya sendiri juga kurang. Saya sendiri juga gak punya. Tapi kalau itu Tuhan yang gerakkan, itu adalah visi daripada Tuhan yang kau kerjakan. Kita gak tahu di kemudian hari, di besok hari terjadi apa, kita gak tahu. Ada amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena itu pada sore hari ini, melangkah. Hari-hari ini kalau ada engkau yang sudah tidak pernah datang beribadah, apapun alasannya, kita gak tahu ketika engkau datang beribadah. Karena dikatakan Keluaran 23-25, ibadah itu mendatangkan sukacita, ibadah itu mendatangkan kesehatan, ibadah itu mendatangkan berkat, ibadah mendatangkan janji Tuhan. Ketika engkau datang, kita tidak tahu hari besoknya Tuhan buat apa dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya dikatakan Bapak Ibu ayat yang keempat, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, sampai ke sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi apa? Bagianmu. Tapi Bapak Ibu belajar, Tuhan bicara ini itu bicara apa? Bicara tentang apa? Batas-batasnya. Supaya orang Israel gak salah langkah. Kita ikut Tuhan tuh ada batasannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Supaya apa? Kita tahu porsi kita. Kadang seringkali kita enggak tahu porsi kita. Kita enggak tahu panggilan kita. Sehingga apa? Salah jalan. Kalau sudah salah jalan Tuhan yang disalahkan. Tuhan mau kasih tahu batasmu tuh ini loh. Batasmu ini loh. Batasmu tuh ini loh. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, batasnya itu adalah 300.000 mil. Tetapi bangsa Israel gak bisa ngambil semua. Karena apa? Imannya gak nyocok. Kadang beriman, kadang enggak. Tuhan tuh kalau kasih berkat besar 300.000 mil. Ternyata yang bisa diduduki oleh bangsa Israel hanya 30.000 mil. Berarti hanya berapa Bapak Ibu? 10. Ini sejarah yang mencatat Bapak Ibu. Tuhan mau kasih kita tuh janji yang besar. Tuhan mau kasih kita tuh warisan yang besar. Bapak Ibu jangan pikir warisan itu uang loh Bapak Ibu. Warisan rohani itu besar. Tapi seringkali yang kita ambil tuh kita batas-batasin. Wis aku cukup seginilah. Aku udah usah terlalu gimana gitulah. Pokoknya datang gereja cukup. Udah usah terlalu yang wah sungguh-sungguh gitu, percuma. Makanya seringkali kan banyak orang berkata begini. Kok dia bisa ya? Saya gak bisa ya. Kok orang itu bisa begitu ya? Saya bisa, kok saya nggak bisa ya? Karena apa? Kita yang membatasi diri kita. Kita yang membuat diri kita sendiri nggak mampu. Padahal Tuhan kasih kita tuh besar. Makanya tadi saya ulang kembali. 500 tahun bangsa Israel. Muter. Yang masuk cuma apa? Kaleb, Yosua, dan pengikut-pengikutnya. Karena apa? Mereka membatasi. Tahun 2026, bagian-bagian akhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mau menikmati janji Tuhan. Mau menikmati apa yang menjadi warisan Tuhan.
Jangan pernah batasi pesan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan pernah engkau batasi. Melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Tahun ini kita buat apa Bapak Ibu? Kadang seringkali kita malas. Makanya kita gak bisa menikmati apa yang menjadi janji Tuhan. Malas untuk apa? Malas untuk melayani. Malas untuk apa? Melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan. Kita bicara hal yang rohani. Tadi pagi dikatakan di situ apa? Ada 5 jawatan, betul? Yang pertama apa? Rasul. Yang kedua gembala. Yang ketiga guru. Yang keempat gembala. Yang kelima penginjil. Itu bukan untuk pendeta Bapak Ibu. Itu untuk kita. Kalau kita mau menikmati janji Tuhan, kira-kira dari 5 itu kita yang mana Bapak Ibu? Rasul buka gereja? Enggak. Gembala sudah ada. Tapi di rumah Bapak Ibu juga gembala. Gembalakan anak-anakmu. Jadilah gembala yang bisa menuntun mereka. Guru. Ya di sini ada Kak Ivon, ya kan? Di sini siapa lagi yang pengajarannya suka ngajar, ya kan? Ada Bapak Alek kalau firman Tuhan seperti orang ngajar. Tapi setidaknya kita punya satu Bapak Ibu. Apa yang paling mudah? Penginjil. Tahun ini, kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, janji Tuhan, kita gak bisa diem-diem saja Bapak Ibu. Kita melangkah. Selain mendengar, kita juga mau belajar menginjil. Matius 28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Beritakanlah firman Tuhan, jadikanlah mereka murid, dan apa? Kamu akan kusertai sampai. Kalau Bapak Ibu mau menikmati janji Tuhan, pakai hidupmu hari ini. Ini bagian akhir. Pakai hidupmu untuk menginjil. Gimana caranya menginjil? Ayo mulai hari ini. Bukan karena jemaat ini kurang Bapak Ibu, makanya saya khotbah seperti ini. Tidak. Jemaat itu mau-maunya Tuhan Bapak Ibu. Kalau Tuhan berkehendak, mau 100, 1000, 2000, monggo Bapak Ibu. Tapi kalau memang Tuhan mau pakai jemaat yang ada di tempat ini untuk menginjil, ayo kita pakai hidup kita. Menginjil melalui apa dulu? Melalui sikap kita. Tadi dikatakan hamba Tuhan, ramah sama semua orang. Cakap mengajar, gak suka bertengkar. Saya selalu kalau misalnya di pecinan, selalu saya ngomong, supaya Tuhan Yesus berikan sukacita, damai sejahtera. Nama Tuhan diperkenalkan. Kadang kalau kita bagi-bagi pinggir jalan, itu yang paling gampang lah Bapak Ibu. Kalau bagi-bagi pinggir jalan tuh, iya kan? Itu kadang orang terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oh mereka udah tahu Tuhan Yesus. Kita juga mungkin yang bungkus-bungkus nih pada sore hari ini. Daripada kita ngomel gitu kan ya. Cak ini mari 30 ditambah 30 maneh gitu kan ya. Ini sudah tambah, ini tambah 200. Daripada kita ngomel yang begitu, kita bungkus. Dalam nama Yesus yang makan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus yang makan masuk gereja. Dalam nama Yesus yang makan percaya Tuhan Yesus. Nah itu menginjil yang paling gampang. Ada juga yang tadi saya bilang mungkin dananya dipakai. Tapi yang paling penting, ayo Bapak Ibu, 2026 kita pakai hidup kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kalau mau menikmati janji Tuhan. Bukan hanya taat untuk diubahkan, bukan hanya taat untuk jalan. Tapi apa? Tuhan kasih kita batas itu apa? Untuk menginjil sampai ke ujung bumi. Kita ketemu siapa, kita ceritakan nama Tuhan. Kita ketemu siapa, kita ceritakan nama Tuhan. Kita bawa di gereja. Kita bawa di gereja, kita muridkan, kita bawa di gereja. Ini sudah saatnya Bapak Ibu. Bagi-bagi makan kita sudah. Bagi-bagi makan pinggir jalan sudah. Saatnya hari-hari ini. Kita mau bagi-bagi kebaikan Tuhan. Bagi-bagi firman Tuhan buat orang-orang yang membutuhkan. Dan bawa mereka ke gereja. Untuk apa? Bukan penuhin gereja. Percayakan mereka sama Tuhan. Untuk apa? Membawa berita keselamatan. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Warisan Tuhan. Barang pusaka yang Tuhan titipkan 2026 kita menikmati tahun perjanjian Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini tidak akan berlalu begitu saja, tapi kita nikmati dan selama tahun 2026 Jemaat Surya Kebenaran menikmati janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.